bersama Yesus jalannya rata, dan ada seorang jubah putih di tengah-tengah perjalanan itu yang menyertai, melindungi, menjagai, bahkan coveringnya ada dalam hidup kita, sehingga kita berjalan maju dan maju, naik dan naik, dan diberkati, diangkat, ditinggikan Tuhan, dipromosikan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan kemarin saya sampaikan, lakukan semua yang Tuhan mau, perintah Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kemarin juga saya sampaikan, hormatilah orang tuamu. Karena itulah yang akan membuat engkau diberkati Tuhan juga. Ya, jangan keliru-keliru. Kasih makan anjing, dog food mahal, bisa. Kasih makan orang tua dihitung-hitung, untung dan rugi. Ya, hati-hati. Kita mengatakan Tuhan melebihi segala yang ada, itu baik dan benar. Tapi Tuhan juga mau kita menghargai, menghormati orang tua kita. Karena merekalah yang melahirkan kita. Merekalah yang mengajar, mendidik kita, memberikan kesempatan kepada kita bertumbuh. Dan tiba saatnya giliran kita menjagai mereka, maka jagailah, layanilah dengan segenap hati. Supaya hoki, ya, supaya engkau diberkati Tuhan. Dan hari ini kita belajar lagi. Tuhan mau kita tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita tetap setia, tekun dan setia mencari wajah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa angkat dan tinggikan engkau. Tapi dia juga bisa merendahkan dan membuat engkau tidak berdaya. Ya, ingat, Tuhan bisa angkat tinggikan kita. Dan Tuhan juga bisa merendahkan dan membuat kita tidak berdaya. Tuhan bisa buka pintu, tapi juga bisa menutup pintu kembali. Betul enggak? Tuhan bisa buka pintu, tetapi Tuhan juga bisa menutup pintu kembali. Begitu juga pintu yang sudah tertutup, bagimu hanya Tuhan yang bisa buka lagi. Tidak ada orang yang bisa buka pintu yang ditutup Tuhan, kecuali Tuhan sendiri. Tuhan bisa memberikan kedudukan dan jabatan kepada Anda hari ini, tetapi Tuhan bisa menarik kembali ketika Anda tidak menjaganya dengan baik. Ketika Anda diberikan kedudukan dan jabatan, Anda sombong. Anda mulai menjauh dan menjauh dari hadirat Tuhan. Maka kedudukan dan jabatan itu bisa ditarik kembali, bisa diambil kembali. Ya. Dan Tuhan bisa memberikan kerajaan, kejayaan, ya. Tetapi Tuhan juga bisa memindahkan kepada orang lain. Saudara, karena Tuhan punya wewenangnya, kedaulatan ada dalam tangan Tuhan. Jadi kita harus benar-benar mengerti supaya semua yang kita terima dari Tuhan tidak akan dipindahkan ke orang lain, tidak akan sia-sia. Tetapi kita bisa menikmatinya sampai kepada anak keturunan, cucu menantu kita, 4 keturunan. Kenapa harus bisa sampai kepada keturunan? Karena dari orang tua diturunkan kepada anaknya. Pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan diturunkan kepada anak, menantu, cucumu, cicitmu. Maka berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada engkau juga diturunkan kepada keturunanmu. Sampai anak menantu cicitmu, cucu cicitmu. Ya. Dan Tuhan bisa memberikan berkat yang berkelimpahan. Tetapi Tuhan juga bisa menariknya kembali. Saudara, kenapa Tuhan bisa menarik berkat yang sudah diberikan kepada kita? Terkadang ketika kita belum diberkati, kita rajin berdoa. Rajin ikut Zoom ini, betul enggak? Wah, setia. Ya, jam 3:30 sudah hadir. Sudah standby di Zoom ini, luar biasa. Karena apa? Ingin dengar jawaban Tuhan, ingin masalahnya ditolong Tuhan, ingin diberkati Tuhan, luar biasa. Tetapi begitu kita diberkati Tuhan, tidak ada waktu lagi untuk duduk diam dalam Zoom. Repot dengan jalan-jalan ke mall. Repot dengan usaha pekerjaan sibuk. Sehingga nggak bisa masuk lagi ke dalam Zoom untuk melekat sama Tuhan. Hati-hati. Ya. Kita belajar hari ini, semakin engkau diberkati, semakin engkau tersungkur di kaki Tuhan, semakin engkau diberkati, semakin engkau melekat kepada Tuhan, semakin engkau diberkati, semakin engkau mengandalkan Tuhan,
semakin kau menyertakan dia dalam seluruh aspek kehidupanmu, semakin kau melibatkan dia, Roh Kudus di dalam seluruh aspek kehidupanmu, maka semakin kau akan berjalan maju dan maju ke depan, dan semakin naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita nggak bisa naik sendiri dengan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita, kita bisa naik 1 meter, kita bisa jatuh lagi. Kita bisa naik 2 meter, kita bisa jatuh lagi. Tapi kalau Tuhan tidak pernah membawa jatuh, Tuhan akan bawa naik dan naik dan naik sampai ke puncak yang tertinggi berkemenangan. Kecuali kita lalai, kita mulai undur, kita mulai menjauh dari Tuhan, maka penyertaan perlindungan Tuhan jauh dari kita. Dan ketika jauh dari kita bisa jatuh terpleset. Kita bisa jatuh terplecok, terperosok. Ya, karena kita jauh dari Tuhan. Hari ini kita belajar, masa sih Tuhan itu bisa ngangkat, Tuhan bisa merendahkan? Masa sih Tuhan itu sudah memberkati, lalu bisa narik berkat lagi? Masa iya? Saudara, kita belajar. Tuhan bisa mengangkat dan meninggikan Salomo dan memberikan kerajaannya semakin kuat dan luar biasa. Betul nggak? Ya, kekayaannya, kejayaannya luar biasa. Sampai Tuhan bisa mengirim Ratu Sheba datang kepada Salomo dan memberkati Raja Salomo luar biasa. Ya, bukan main. Tuhan bisa buat begitu. Ketika Salomo selalu melekat kepada Tuhan, Salomo selalu memberikan korban persembahan di bukit pengorbanan yang luar biasa. Tuhan bisa mengangkat, meninggikan engkau ketika engkau selalu melekat kepada Tuhan. Ketika engkau selalu memberikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang, Tuhan akan berikan kepada Anda. Tuhan akan angkat tinggi Anda dengan caranya yang ajaib. Dan Tuhan juga bisa mengirimkan berkat yang tidak terduga dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ketika engkau terus melekat kepada Tuhan. Ya, tapi kita belajar. Nah, kita lihat dulu 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Kita nggak baca semua sih. 1 Raja-Raja 10. Ya. Ya. Ini saudara buktinya. 1 Raja-Raja 10. Ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak, emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawab untuk ratu itu. Ketika Ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Saudara, Tuhan bisa membuat dan mengirim Ratu Sheba kepada Salomo. Hanya ingin melihat jawaban teka-teki. Dan dia melihat benar-benar luar biasa. Salomo diberkati Tuhan luar biasa. Kerajaannya, cara mendidik pegawainya, pelayannya, semuanya luar biasa. Kelihatan eksklusif, saudara. Ya. Dan ketika kelihatan eksklusif, itu membuat Ratu Sheba benar-benar heran. Dan dia melihat hikmat Tuhan ada dalam Salomo. Kenapa? Karena Salomo selalu melekat kepada Tuhan.
Salomo selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan, pujian penyembahannya, sehingga dia mendapatkan pewahyuan, dia mendapatkan hikmat, penglihatan, petunjuk-petunjuk yang dari Tuhan, sehingga dia dengan mudah bisa memberikan jawaban kepada Ratu Sheba. Dan kita lihat lagi, Tuhan memberikan Salomo yang luar biasa kan? Mengangkat, meninggikan, memberikan kerajaannya kokoh kuat luar biasa, bisa mengirim Ratu Sheba memberikan berkat yang luar biasa. Tetapi hari ini kita lihat lagi 1 Raja-Raja 10 ayat 14 sampai 29. Satu Raja-Raja 10. Tadi kita baca tadi sampai 13, tapi kita belum baca sampai 13 ya. Ayat 7. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu, ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikanlah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang tapi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dan Ofir membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Saudara, luar biasa. Ya. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Luar biasa berkat Tuhan yang diberikan kepada Salomo. Ya. Dan Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negaranya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Ya, kita baca semuanya itu luar biasa. Berkat Tuhan luar biasa di dalam hidup Salomo. Tetapi kita lihat lagi 1 Raja-Raja 11 ayat 6. Saudara, kita lihat di firman Tuhan ini, Salomo luar biasa, melekat sama Tuhan, membuat Tuhan senang hatinya, diberikan kekuatan, kerajaannya, tahtanya luar biasa, dikirimkan berkat yang luar biasa. Tetapi pasal 11, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan,
sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan, sembahan dari Amon. Saudara, awalnya Salomo ini diberkati Tuhan luar biasa. Ya, karena dia melekat sama Tuhan. Tuhan kasih jabatan, kedudukan, kerajaan yang luar biasa. Tuhan berkati luar biasa karena dia setia, memberikan pujian penyembahannya yang berbau harum, memberikan persembahan di bukit pengorbanan. Luar biasa. Tetapi ketika dia diberkati Tuhan luar biasa, ternyata dia juga luar biasa. Banyak istrinya, saudara. Ya, banyak istrinya. Dan karena istrinya dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam, ada yang bukan dari Tuhan banyak. Sehingga akhirnya Salomo terpengaruh dari istri-istrinya. Dan dia mulai melakukan kekejian di mata Tuhan. Dia mulai beralih. Dia mulai coba mendirikan dewa patung dan memberikan persembahan kepada patung-patung itu, saudara. Hati-hati hari ini. Kalau iblis memberikan kepada kita masalah persoalan pencobaan, kita semakin melekat kepada Tuhan. Kita semakin setia, kita semakin nangis sujud di hadapan Tuhan. Terus berdoa, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong masalahku, Tuhan tolong. Tolong Tuhan kembalikan suamiku. Tolong Tuhan sadarkan istriku. Tolong Tuhan, tolong berkati aku, buka jalan keluar bagi aku supaya aku bisa melunasi hutangku, supaya aku bisa menyelesaikan masalahku. Tolong dan kita sujud di hadapan Tuhan. Luar biasa. Ya, tersungkur di kaki Yesus. Tersungkur di bawah kaki Yesus, di salib Yesus. Kita nangis, kita terus memberikan pujian penyembahan. Yang tidak bisa berdoa kuat 1 jam, 2 jam. Bolak-balik berdoa karena hatinya bingung, hatinya sedih, hatinya galau, risau, galau. Ya, mau kemana lagi, tidak ada yang tolong. Kita tersungkur di kaki Yesus. Dan karena kita tersungkur di kaki Yesus, lama-lama jadi kita kuat dan gagah perkasa. Kenapa? Karena terus melekat sama Tuhan. Terus memuji dan menyembah. Aliran-aliran air kehidupan Tuhan mengaliri seluruh roh jiwa tubuhmu. Membersihkan hatimu. Engkau bisa mengampuni dan mengasihi. Dan aliran-aliran air surgawi itu terus membasahi hatimu. Terus memenuhi roh jiwa tubuhmu. Sehingga roh kehidupan Allah ada dalam dirimu. Semakin roh kehidupan Tuhan ada dalam hidupmu, semakin kau kuat dan gagah perkasa. Engkau cakap melalui segala perkara dan kau keluar sebagai seorang pemenang yang luar biasa. Hebat, berkemenangan. Memenangkan pertandingan ini. Tetapi saudara, iblis sekarang tahu caranya. Dan iblis tidak akan mencobai kita lagi untuk supaya kita semakin melekat sama Tuhan. Tetapi iblis mulai memberikan kesenangan. Kehidupan yang berkelimpahan. Kehidupan yang sukacita. Kehidupan yang banyak duit, saudara. Karena iblis tahu. Sudah dicoba caranya memberikan masalah. Memberikan penyakit seperti Ayub. Tetapi Ayub tetap berpegang teguh. Tetap mengandalkan Tuhan. Akhirnya pemulihan terjadi. Ayub berkemenangan. Dan semuanya dipulihkan Tuhan. Dan hari ini iblis tahu, dia mulai merubah triknya. Tidak lagi memberikan masalah kepada manusia. Karena masalah membuat manusia tersungkur di kaki Yesus. Masalah membuat manusia sujud di hadapan Tuhan. Masalah membuat manusia terus melekat kepada Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan sehingga manusia menjadi semakin kuat dan gagah perkasa. Dan akhirnya manusia cakap melalui segala perkara dan keluar sebagai seorang pemenang. Tetapi hari ini, iblis mulai mengganti triknya tidak lagi dengan masalah. Tetapi triknya mulai dengan uang, saudara. Anda diberikan uang. Anda diberikan kedudukan jabatan. Anda diberikan kesenangan. Anda diberikan kebahagiaan, mungkin kelimpahan. Luar biasa. Dan ketika Anda mulai diberkati Tuhan luar biasa. Yang biasanya tidak pernah megang berkat, ia tidak pernah dapat berkat luar biasa, tiba-tiba dapat rezeki nomplok, dapat berkat yang luar biasa, kaget saudara.
Dan ketika kaget, mulai menikmati berkat yang dari Tuhan. Yang biasanya nggak pernah makan enak, berubah makannya di restoran, makan enak. Itu masih biasa, normal. Yang biasa nggak pernah pergi-pergi, jadi pergi-pergi ke luar kota, ke luar negeri. Karena ada berkat Tuhan yang bisa bawa jalan-jalan. Ya, yang tadinya biasa di rumah berdoa dengar Zoom, karena ada berkat Tuhan. Mulai jalan-jalan ke mall, mulai ngerumpi, ngerasani kiri kanan. Ya. Mulai jalan-jalan ke mall, kumpul teman-teman. Nah, salahnya ketika kumpul teman-teman, teman yang tidak berbobot, teman yang bukan rohani. Hanya apa? Terseret dengan pergaulan bebas. Hanya terseret dengan pergaulan-pergaulan yang tidak bagus. Hanya mengkonsumsi narkoba dan sebagainya. Ya. Akhirnya jadi kecanduan. Karena ada duit. Kalau nggak ada duit, nggak bisa. Berhubung ada duit, bisa, saudara. Hati-hati. Tuhan memberkati Anda. Bukan untuk berfoya-foya. Bukan untuk Anda jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan memberkati Anda tujuannya. Supaya Anda menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Makanya sebelum Tuhan berkati, Tuhan itu mau kita melekat kepada Tuhan, kita masuk ke dalamnya supaya kita nggak tamak lagi. Kita nggak ada iri hati lagi, iri dengki lagi. Dan kita nggak ada mata duitan lagi. Ya. Tetapi kita memandang duit itu biasa. Duit ada di bawah kaki kita. Bukan duit di atas kepala kita. Kalau duit di atas kepala kita, wah akibatnya fatal. Tapi kalau engkau sudah diajar, digembleng, diproses, dibentuk sama Tuhan. Duit ada di bawah kaki kita. Kita tetap berjalan di atas duit itu. Bukan kita diperintah duit itu, tapi kita yang memerintahkan duit itu. Dan ketika kita memerintahkan duit itu akan membawa kita untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Karena kita menyadari duit yang datang, berkat yang datang itu dari Tuhan. Bukan dari kepandaianmu, bukan dari kekuatanmu. Engkau pandai, engkau kuat. Tapi kalau Tuhan tidak membukakan pintu tingkap langit berkat bagi engkau, maka engkau tetap biasa-biasa. Tidak ada kemajuan, tidak ada berkat yang luar biasa dalam hidupmu. Tapi kalau engkau melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, engkau tekun dan setia mencari wajah Tuhan, engkau tekun dan setia berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, disertai dengan kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang berkenan. Tuhan akan memberikan perkenanannya dalam hidupmu. Dan ketika engkau mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidupmu, hidupmu pasti berubah. Dan diubahkan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Levelmu akan naik dan naik dan naik. Tidak langsung naik. Step by step engkau belajar. Levelmu mulai naik. Dari bawah mulai naik ke atas. Mulai naik dan naik lagi sampai kepada level yang tertinggi. Dan ketika naik pada level yang tertinggi, pergaulanmu juga orang kalangan yang di atas. Kalau engkau tidak diajar dari bawah, cara dudukmu menghadapi orang di atas, kalau duduk serampangan kayak orang yang biasa, nggak bisa, saudara, nggak masuk. Tapi ketika engkau mulai diajar sama Tuhan step by step, cara dudukmu, cara makanmu, nggak serampangan kayak orang biasa uraan. Enggak. Tapi engkau diajar ketika engkau bertemu dengan orang yang berkelas. Otomatis makanmu juga ada aturannya yang berkelas. Nek makan ambil orang biasa, wes sawenake, gak popo, ndak akan masalah. Tapi kalau kita makan bersama dengan orang yang berkelas, lalu kita makannya serampangan, apa kata orang? Apa penilaian orang? Apa image orang terhadap dirimu? Oleh sebab itu kenapa Tuhan selalu mengajar, mendidik, membimbing kita, supaya kita bisa ada di posisi di mana Tuhan akan bawa kita ke posisi itu, kita sudah siap. Dan ketika kita siap, orang akan terkagum-kagum melihat keberadaanmu. Seperti Ratu Sheba terkagum-kagum melihat hikmat dan kejayaan dan kekayaan Salomo. Luar biasa. Tetapi sayang disayang. Karena di tengah-tengah perjalanan Salomo, karena berkat yang luar biasa. Sehingga luar biasa juga istrinya banyak, saudara. Karena istrinya banyak lama-lama.
lama-lama jadi terseret dan terseret. Lama-lama tidak lagi ke bukit pengorbanan, memberikan pujian, penyembahan atau persembahan kepada Tuhan. Mulai lain. Kita lihat lagi Raja-Raja 11 ayat 8. Satu Raja-Raja 11 ayat 8. Satu Raja-Raja 11 ya, ayat 8. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan, korban sembelian kepada allah-allah mereka. Ayat 9, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Saudara, kita lihat Salomo ini yang sudah merasakan penampakan diri Tuhan 2 kali dalam hidupnya luar biasa. Ya, masih bisa terkecoh, masih bisa berubah. Bayangin, ketika dia baru dilantik, dikasih kerajaan sama Tuhan, dikasih kedudukan jabatan sama Tuhan, dia begitu melekat sama Tuhan. Sampai Tuhan itu senang, Tuhan menampakkan diri 2 kali di hadapan Salomo. Tetapi ketika dia mulai diambang kelimpahan kesuksesan luar biasa, dia mulai terpengaruh istri-istrinya. Dan dia mulai menjauh dari Tuhan. Dia tidak lagi melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, apa jadinya? Kita lihat 1 Raja-Raja 11 ayat 34. Ayat 34. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya. Oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Saudara, Tuhan bisa memberikan. Tuhan bisa mengambil dengan cara Tuhan yang kita tidak pernah duga. Tetapi Tuhan tetap memegang perjanjiannya karena dia melihat Daud ayahnya yang setia. Salomo tetap dibiarkan jadi raja seumur hidup. Tetapi yang mengambil kerajaannya melalui anaknya. Tuhan ambil itu kerajaan. Tuhan ambil itu kembali kedudukan jabatan yang sudah Tuhan percayakan kepada Salomo. Hari ini Tuhan bisa memberikan kepada kita. Tuhan juga bisa ngambil kembali, saudara. Kalau kita tidak setia. Dan hari ini kalau engkau setia, Tuhan itu selalu menepati janjinya. Apa yang berulang kali Tuhan sampaikan, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, itu akan benar-benar terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, kita lihat Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu.
Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Anda baca di rumah sampai ayat 14. Itu akan benar-benar diberikan Tuhan dan terjadi dalam hidupmu ketika engkau benar-benar tekun dan setia melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita sudah melihat akibatnya Salomo ketika dia menyimpang ke kanan dan ke kiri, akhirnya semuanya itu yang Tuhan berikan, semuanya diambil kembali melalui anaknya. Hari ini Tuhan bisa mengangkat meninggikan engkau. Tuhan juga bisa merendahkan dan membuat kita tidak berdaya. Amin. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau kita tetap tekun dan setia mencari wajahnya. Jangan lagi noleh kiri kanan hanya karena duit. Hanya karena tawaran uang. Berapa banyak dari kita hanya tawaran uang. Rela melepaskan hak kesulungan kita. Dan diganti dengan sepiring kacang merah. Rela melepaskan semua yang kita dapat dari Tuhan. Hanya karena mengikuti pria yang kita cintai. Untuk berpindah ya ke agama yang lain. Sayang sekali. Padahal ketika engkau berpindah, belum tentu itu akan membawa kebahagiaan seumur hidupmu. Belum tentu. Engkau berpindah tiba-tiba cuma 1 tahun, 2 tahun umurnya. Engkau babak belur. Oleh sebab itu lebih baik pilih setia aja. Tekun dan setia terus melekat kepada Tuhan. Terus berpegang teguh pada kebenaran Tuhan. Mau bagaimanapun seperti Ayub, mau kena sakit, mau istrinya marah, mau anaknya meninggal, mau miskin, hartanya habis, dia tetap berpegang teguh pada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah membiarkan biji matanya tergeletak, jatuh tidak berdaya, tidak. Apalagi mati sia-sia, tidak. Rencana Tuhan tetap terjadi dalam hidupmu. Rencana Tuhan yang indah pasti harus terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan tetap menyertai, melindungi, menjagai, memelihara, mengcover seluruh hidupmu. Dan meluputkan engkau dari malapetaka dan marabahaya ketika engkau benar. Dan ketika engkau terus tekun dan setia. Dan berpegang teguh pada kebenarannya. Saudara, Tuhan mau hari ini kita belajar setia. Dan setialah sampai akhir. Karena ketika engkau setia sampai akhir, bukan saja engkau diberkati Tuhan di bumi, di surga demikian juga di bumi. Di surga engkau mendapatkan kehidupan surga kekal, luar biasa. Tetapi di bumi, engkau diberkati Tuhan luar biasa. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan, Tuhan menyertai, memberkati engkau keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kelimpahan yang dari Tuhan. Dan di bumi hidupmu berbahagia. Damai sejahtera Tuhan, damai sukacita Tuhan ada dalam hidupmu. Anak menantu cucu cicitmu, keturunanmu semuanya hidup dalam kebenaran Tuhan. Semuanya berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Dan semuanya disertai Tuhan, dilindungi Tuhan. Dan diberkati Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terkadang tidak sampai keturunan kita, baru anak kita sudah hilang, saudara. Ya, belum sampai cucu dan cicit. Oleh sebab itu dari awal Tuhan sudah mau. Tuhan sudah memerintahkan dari Daud terus supaya menurunkan kepada anaknya semua. Dari Abraham diturunkan semua perjanjian Tuhan. Semua perintah Tuhan diturunkan kepada anak. Menantu cucu cicitnya. Semuanya. Dan hari ini Tuhan tidak cuma mau kita berkemenangan di bumi. Diberkati di bumi. Tetapi tujuannya utama adalah Tuhan mau kita tetap setia dan setia bertahan sampai akhir. Sampai kita berkemenangan. Sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan yang dari Tuhan. Karena tanpa mahkota kehidupan, kita nggak mungkin bisa dapat kehidupan kekal di surga. Ya, masa iya? Iya. Kita lihat firman Tuhan Yakobus 1 ayat 12. Ya. Yakobus 1 ayat 12. Bapak Ibu berbahagialah. Kita semua yang ada di Zoom ini diajar Tuhan. Ya, dibimbing, dipimpin sama Tuhan, sekolah sama Roh Kudus. Supaya kita berkemenangan sampai akhir. Berbahagialah orang
yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, bertahanlah sampai akhir, sampai engkau mendapat mahkota kehidupan. Baru Anda benar-benar berkemenangan. Dan baru benar-benar berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu di surga, demikian juga di bumi. Dan sebagai penutupnya kita lihat Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, tujuan Tuhan tidak cuma kita diberkati di dunia. Kita terus dibimbing, dipimpin untuk terus berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Supaya semakin hari semakin benar, disertai kekudusan, semakin hari semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan perkenanannya dalam hidupmu dan saya. Dan ketika perkenanan Tuhan diberikan kepada kita, hidup kita akan berubah, naik dan naik ke atas, diberkati Tuhan luar biasa. Tujuannya adalah menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, bukan foya-foya. Tapi tujuannya menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kemarin waktu saya baksos, saya tidak pergi ke tempat-tempat yang biasa. Karena saya merasa tempat yang saya kunjungi 6 tahun berturut-turut. Dari mulai jelek, ya kita masuk ke sana, ada perubahan, semakin berubah, semakin diberkati. Semakin yang tempat jelek itu dirombak jadi bertingkat, semakin besar, semakin diberkati. Ada perubahan semuanya. Dan kemarin kita cari yang benar-benar memprihatinkan, yang benar-benar ya dalam keadaan tidak mampu. Saya masuk tempatnya ya kotor biasa begitu. Tapi ketika saya datang ke sana, mereka sukacita. Ya. Nggak usah diajari pimpinannya yang sudah melatih mereka. Berkata terima kasih. Ya. Sudah memberkati ke tempat-tempat kita ini. Dan beliau tanya, kok bisa tahu tempat saya? Masih ada tempat-tempat lain. Ya. Beliau kenalkan kepada saya yang benar-benar panti-panti yang kekurangan. Dan saya masuk lagi ke panti satu lagi. Ya. Carinya kesasar-kesasar, melip. Soalnya nggak kelihatan dari depan. Yang bukakan pintu kita waktu datang adalah anak cacat. Ya. Tangannya, kakinya nggak bisa goyang cacat. Tapi dia di sana bisa hidup. Luar biasa. Dan saya pergi ke panti jompo. Ya. Sepi kelihatannya. Ya begitulah. Tapi ya puji Tuhan. Terawat rapi. Dan kita pergi juga ke tempat panti yang ada gratis nih. Pantinya bagus juga di tengah kota besar. Ada 2 emak-emak di situ. Iya, cuman 2. Awalnya 3, pulang 1, tinggal 2. Dua-duanya gratis, nggak bayar. Dan beliau senang ketika kita datang, kok masih ingat sama kita. Karena tahun lalu kita sudah ke sana. Iya. Mereka seperti rasanya terhibur ketika kita datang. Emak ini bukan emak orang miskin. Emak satunya itu orang kaya. Punya rumah di tengah kota di Surabaya. Ya. Dan ketika suaminya meninggal, saya nggak tahu anaknya di mana, pokoknya dia tinggal sendirian. Dan ketika dia tinggal sendirian, dia tidak berdaya. Nggak bisa kan hidup sendirian, nggak punya uang. Murid-murid sekolah yang dia ajarin dulu, murid-murid sekolah itu, dia guru. Murid-muridnya itu bersepakat menaruh emak ini di panti jompo ini.
Dan kalau berobat, kalau mau beli obat, apa itu murid-muridnya itu apa ya, mereka bersama urunan gitu untuk membayar, kasih biaya. Ya puji Tuhan, masih ada murid-murid yang baik. Masih ada hati yang tidak lupa pada gurunya dan memelihara hidup emak ini. Saya berkata, aduh tambah kurus ya mak. Saya datang yang lalu, sekarang ini kok kurus sekali. Dia bilang, iya turun 15 kilo. Kenapa bisa kurus? Dia kepikiran rumahnya sudah diambil sama pemerintah. Barang-barangnya sudah diambil sebagian, masih ada sebagian. Masih ada yang di sana. Saya bilang, gak usah dipikir buat apa barang itu. Tinggal lemari, tinggal toilet, sudah ditaruh aja. Mau kau bawa kemana? Saya bilang. Pulang ke surga juga gak bisa dibawa lemarinya. Udah tinggalin aja. Buat apa repot-repot dipikirin? Sampai kurus sekali. Anda lihat foto saya di grup. Nggak tahu co-host bisa tayangan nggak? Saudara, ketika kita berkunjung kepada mereka, kita berbagi kasih kepada mereka. Mereka tuh senang, mereka sukacita, mereka bersyukur sama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan masih kirim orang-orang yang bisa berbagi kasih kepada kita semua. Tujuannya Tuhan itu bukan kita lupa daratan. Lalu kita bingung, ya bingung ke sana kemari, bingung macam-macam. Saudara, Tuhan bisa angkat tinggikan. Tuhan juga bisa merendahkan dan membuat tidak berdaya. Ketika di tengah-tengah berkat yang berkelimpahan, ketika engkau lupa, engkau lalai, engkau menjauh dari Tuhan, tiba-tiba engkau setruk. Engkau setruk uangmu triliunan, engkau setruk. Enggak ada. Engkau enggak bisa menikmati yang menikmati orang lain. Dan hari ini Tuhan bisa buka pintu kepada engkau, tapi dia juga bisa menutup pintu itu kembali kalau kita tidak tekun dan setia. Dan ingat, pintu yang sudah tertutup tidak bisa dibuka kecuali Tuhan yang membukakannya kembali bagi engkau. Dan itu harus dibayar dengan mahal. Tuhan bisa memberikan kedudukan jabatan kepada engkau hari ini. Tuhan bisa menariknya kembali kalau kita tidak melekat. Dan kalau kita selalu menjauh dari Tuhan. Sayangnya kita manusia ini, kita akui, kita kalau sudah diberkati Tuhan, kita mulai jarang berdoa, betul? Ketika kita sudah diberkati Tuhan, kita jarang sujud di hadapan Tuhan. Kita jarang bisa tersungkur di kaki Tuhan. Karena apa? Karena sudah hidupnya enak, lain. Kalau dulu masih terseok-seok terus tersungkur di kaki Tuhan. Sekarang sudah jas-jasan, sudah rasian. Aduh, rasanya mau tersungkur di kaki Tuhan tuh nggak bisa. Celananya nggak bisa ditekuk, saudara. Ya, roknya nggak bisa ditekuk. Kenapa? Karena sudah lain, yang dipakai sudah lain, bukan apa adanya. Dan hari ini Tuhan bisa memberikan kedudukan, kejayaan kepada engkau, kerajaan. Seperti Salomo diberikan kerajaan, kedudukan luar biasa. Tetapi ketika dia mulai tidak setia, dia mulai melenceng jauh, dan akhirnya Tuhan kembali menarik kerajaannya, diambil melalui anaknya. Saudara, hari ini Tuhan bisa memberkati engkau dengan berkat kelimpahan, tetapi Tuhan juga bisa mengambilnya kembali, menariknya kembali ketika kita tidak menjaga dan tidak mempergunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati-hati. Ini saudara, anak-anak panti ya yang kita kunjungi kemarin. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, di sini yang ada orang
Nah, di sini yang ada anak cacatnya juga, ya. Nah, ini emak-emak ini, ya. Tinggal 2 orang saudara, emaknya saudara, ya. Sampai lihat kurus-kurus begitu. Padahal waktu saya datang tahun lalu, gemuk-gemuk. Mereka sukacita kok masih ingat. Saudara, Tuhan mau kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Dan ketika orang-orang itu merasakan kasih Tuhan, luar biasa dalam hidup mereka, mereka senang. Ya, ketika nasi yang kita bawa itu ada lebih. Wah, ini nasinya lebih. Lalu Ibu Ana berkata, coba kita ke emak-emak aja ya, kasih makanannya. Kan mereka senang kalau dikasih makan. Ya udah, kita kasih makanan di situ. Kita ingat lagi ada teman kita di Zoom yang hidupnya kekurangan. Aduh, sudah waktu itu sudah sore, udah jam 5 ya. Aduh, sudah capek dari pagi. Udah digojekkan aja, kita kirim Gojek. Kita kirim berasnya pakai Gojek. Ya, dan juga makanannya kita kirim. Dan dia berkata, aduh terima kasih, terima kasih aku dikirimin. Ya. Saudara tahukah ketika mereka berterima kasih, itulah nama Tuhan dipermuliakan. Karena mereka ingat Tuhan itu baik. Tuhan sayang sama mereka. Dan Tuhan memperhatikan hidup mereka. Hari ini Tuhan yang sama. Sangat mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan juga mau kita mendapatkan berkat, kemurahan, belas kasihan, kebahagiaan dan kelimpahan yang dari Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini Tuhan mau kembali kita melekat kepada Dia. Ingat, jangan takabur, jangan sombong, jangan mata duitan. Karena duit itu kelihatannya biasa, tapi itulah berhala yang luar biasa. Yang bisa merubah hidupmu, merubah hatimu, merubah pandanganmu, dan merubah pikiranmu. Kelihatannya duit biasa. Memang semua orang butuh duit, tidak ada duit susah. Tidak bisa bahagia, nggak bisa makan enak, nggak ada duit, nggak bisa kerja apa-apa. Tapi ingat, bukan duit segalanya. Karena duitmu tidak bisa memperpanjang umurmu. Dan duitmu tidak bisa menyembuhkan sakitmu. Tetapi ketika duit ada di kakimu, di bawah kakimu, engkau tetap di atas, engkau tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa memperpanjang umurmu. Tuhan bisa menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Dan Tuhan bisa memberikan pemulihan-pemulihan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu mari, belajarlah untuk menomorduakan duit. Tetapi utamakan Tuhan melebihi segala yang ada. Ketika engkau mengutamakan Tuhan, Tuhan bisa mengirim ratu Sheba yang lain untuk memberkati Anda dengan caranya yang tidak terduga. Ketika engkau mengutamakan Tuhan, engkau selalu setia, engkau selalu memberikan pujian penyembahanmu yang terbaik, yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bisa mengirimkan customer yang tadinya tidak berminat dengan semua yang kau tawarkan kepada mereka. Tetapi ketika engkau terus berdoa, engkau memuji menyembah, Tuhan bisa menjamah customer itu. Tuhan bisa mengirimkan orang-orang yang tidak ada niatan untuk membeli semua yang kau tawarkan. Tetapi karena engkau terus melekat kepada Tuhan, Tuhan bisa menjamah hati orang-orang itu. Dan orang-orang itu tiba-tiba bisa tertarik, terpana, dan berbelas kasihan, dan mau membeli apa yang kau tawarkan. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita belajar terus rendah hati, terus mengandalkan Tuhan. Ingatlah, ada pepatah kacang lupa pada kulitnya. Kita jangan seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Kita harus ingat Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada kita. Tuhanlah yang bisa angkat tinggikan kita. Tuhanlah yang bisa memberkati engkau dengan caranya yang ajaib. Dan Tuhanlah yang bisa memberikan engkau kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan Tuhanlah yang bisa memakai engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jangan baru isa khotbah sedikit lalu sombong. Ya,
Ada tarifnya, jangan. Tetap rendah hati, kita dapat semuanya dari Tuhan. Berikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Mari Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pelajaran buat kita untuk kita tetap setia dan tekun mencari wajah Tuhan. Setia dan tekun berjalan terus berpegang teguh pada kebenarannya sampai akhir, sampai engkau mendapatkan mahkota kehidupan yang dari Tuhan. Dan ketika engkau mendapatkan mahkota kehidupan, pintu surga kekal pasti terbuka bagimu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan, Tuhan menyertai. Tuhan memberikan damai sejahtera, damai sukacita dalam hidupmu, kebahagiaan, kelimpahan dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita membawa hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Biarlah hati kita diperbarui setiap saat dan setiap waktu. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Biar kita semakin berkenan dan layak untuk datang menghampiri takhta hadirat Tuhan. Yang maha besar Bapa kami di dalam sorga. Kami datang bersyukur kepadamu. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Seringkali kami mementingkan diri sendiri. Merasa tidak cukup. Masih merasa kurang dan kurang. Haleluya. Apa yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu Cik Ling pada hari ini. Memang benar manusia seringkali lupa daratan. Berkat ini datang dari mana? Manusia seringkali lupa. Merasa dirinya aku bekerja keras. Aku bisa menghasilkan seperti ini. Bukankah sesungguhnya itu berkat dari Tuhan? Tuhan mengajar kepada kami bisa berbagi satu dengan yang lain. Terutama kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Firman-Mu mengajarkan kepada kami ya Tuhan, mendidik kami agar kami memiliki hikmat, akal budi dan bijaksana. Saat kami diberkati, biarlah kami juga belajar memberkati. Kami terus ingat kebaikan Tuhan. Tuhan, teguhkan hati dan iman kami. Isi hati dan pikiran kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak nyimpang akan ajaran-ajaran firman-Mu dalam kehidupan ini, Tuhan. Kalau Salomo diberkati Tuhan yang luar biasa. Oh, haleluya, haleluya. Tetapi pada saat ujian cobaan itu datang, membuat Salomo takabur, sehingga dia, oh Tuhan, memanjakan dirinya dan keluarganya dengan hal-hal duniawi, jauh menyimpang akan kebenaran-Mu, sehingga mereka menyembah berhala. Haleluya, lebih penting daripada dunia, daripada kehidupan rohani. Tuhan, ampuni kami masing-masing, Tuhan. Firman Tuhan ini tidak ditujukan untuk satu orang, tetapi kepada semua yang mendengarkan malam hari ini. Kalau hari ini kami baik-baik saja, tetap setia, tetap melakukan bagian kami seperti apa yang Tuhan inginkan. Tetapi ini merupakan warning bagi kami.
supaya selalu hati-hati dan waspada. Jangan sampai kami terseret dengan segala hawa nafsu duniawi. Oh Tuhan, lupa akan kebaikan Tuhan. Selama kami hidup, biarlah kami boleh dipimpin, dipelihara oleh firman dan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, sungguh di luar sana banyak orang yang menderita. Banyak orang yang dalam kesusahan, dalam tekanan, persoalan dan masalah yang menghimpit dalam kehidupan mereka. Oh haleluya, maka kalau kami boleh hidup baik-baik saja, semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Bukan atas usaha kami sendiri. Sehingga dengan tubuh yang sehat kami bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat tubuh kami sehat, kami bisa menikmati makanan-makanan apapun. Oh haleluya, walaupun oh haleluya lauk pauknya hanya sederhana. Tapi kami bisa menikmati karena tubuh kami sehat. Tuhan, itu adalah berkat yang termahal yang Tuhan berikan kepada kami. Banyak saudara-saudara kami yang sakit, yang susah dalam tekanan dan penderitaan. Tuhan, biarlah kami berdoa dan juga kami belajar untuk berbagi apapun yang bisa kami lakukan. Tuhan, tuntun kami, berikan kami kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tidak hanya sekedar kami dengar, Tuhan, kami simpan, tetapi kami mau melakukan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat menyenangkan hati Tuhan, membanggakan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau telah membukakan rahasia firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, biarlah Engkau juga berkuasa untuk menolong kami. Biar kami membuka hati kami juga untuk kami bisa, oh Tuhan, peduli satu dengan yang lain. Peduli dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kami supaya kami tidak menjadi manusia yang kikir, manusia yang serakah, manusia yang mementingkan diri sendiri. Tetapi kami bisa berbagi berapapun yang bisa kami lakukan. Karena Tuhan minta tulus, ikhlas, tidak terpaksa. Tidak dengan hati yang duka, tetapi dengan sukacita kami untuk memberinya. Karena Tuhan tidak menilai pemberian kami berapapun. Tapi Tuhan menilai sampai dasar hati kami yang sesungguhnya kami cinta Tuhan. Kalau kami cinta Tuhan, kami akan melakukan untuk mencintai sesama kami. Terima kasih terutama kepada saudara-saudara kami seiman untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati hamba-Mu Cik Lingling yang sudah berbagi firman Tuhan buat kami semuanya. Tuhan tambah-tambahkan hamba-Mu hikmat, akal budi dan pengurapan dengan kekuatan kuasa otoritas surga. Berdaulat atas pelayanan hamba-Mu dalam kehidupan pribadi hamba-Mu, dalam kehidupan keluarga, anak cucu mantu. Tuhan, Kau mau pakai semakin jauh Tuhan. Oh haleluya, kasih karunia-Mu bertambah-tambah di dalam kehidupan hamba-Mu untuk melayani Engkau. Tuhan, Engkau tahu pengorbanan dan pengabdian hamba-Mu tidak terhitung. Tidak, oh Tuhan, memikirkan diri sendiri. Tapi kehidupan hamba-Mu sebagai seorang hamba, memikirkan orang lain, memikirkan pelayanan, memikirkan pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan juga akan memberikan berkat yang istimewa dalam kehidupannya. Tuhan pakai semakin bertambah-tambah urapan dan karunia ilahi dalam pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatannya, berkati pergumulan dan perjuangannya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bukan hanya hari ini atau kemarin, tetapi besok dan seterusnya dan selamanya. Selama hidup ada di atas muka bumi, biarlah kami hamba-hamba-Mu, khususnya Cik Lingling, untuk terus Tuhan melayani Engkau, baik di dalam PD Grace Ministry, dalam bentuk, oh Tuhan, haleluya, haleluya, kebaktian ibadah yang ada di Hotel Miswan, konsep Tuhan. Kami juga berdoa pelayanan Tuhan di luar kota dan sekitarnya, sampai, oh Tuhan, di Surabaya,
Oh, dimanapun berada Tuhan, percayakan pelayanan ini. Tujuannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu tidak memiliki motivasi apapun. Oh Tuhan, haleluya. Kalau firman-Mu berbicara seperti ini, bukan karena kepentingan pribadi, tetapi juga untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemajuan ibadah dan pelayanan kami bersama. Tuhan, tolong hamba-Mu. Mampukan hamba-Mu terus maju dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dengan kuasa-Mu yang senantiasa memberikan semangat dan gairah terus untuk melayani Tuhan. Tuhan, tolong, terima kasih. Lindungi hamba-Mu dari serangan-serangan apapun, roh-roh jahat, kuasa kegelapan, orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang dalam kebencian, karena hamba-Mu sedang Tuhan percayakan pelayanan ini. Maka Tuhan ampuni mereka ya Tuhan, biar mereka bisa bertobat kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk co-host Tuhan. Oh haleluya, ketiga saudara-saudara kami yang setia ini, hamba-Mu, oh Tuhan, haleluya. David bersama Sylvia, suami istri, berkati pelayanannya, berkati ibadahnya, berkati keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, berkati pekerjaan sekulernya, pergumulannya, berkati kesehatannya Tuhan, supaya haleluya selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oh Tuhan, hamba-Mu Julius, Tuhan Kau berkati juga Tuhan, bukakan jalan untuk masa depannya, untuk jodohnya. Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya pengabdiannya tidak menjadi sia-sia di dalam Engkau. Dengan kesetiaannya Tuhan akan menyediakan sesuatu yang baik. Tuhan tolong kedua orang tuanya, kedua adik-adiknya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, Bapak Stephen Moses, Bapak Wilson Pangkai. Oh Tuhan, haleluya. Kami juga berdoa untuk Bapak Dr. Habendun. Tuhan Engkau mau tolong, oh haleluya, Bapak Sabto Wibowo. Tuhan Engkau berkati juga, oh Tuhan, Ibu Deborah, Ibu Dorcas, Ibu, oh haleluya, haleluya. Tuhan kami serahkan Rusliana. Tuhan Engkau memberkati, pakai mereka Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Oh Tuhan, pakai dalam pengembalaannya. Tuhan berkati keluarganya, berkati kesehatannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tolong Tuhan anak-anak Tuhan yang ada di luar negeri maupun yang ada di luar, oh Tuhan Pulau Jawa. Haleluya, kami serahkan baik, oh mereka yang ada dari luar kota cukup jauh Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah jauh menjangkau mereka dimanapun berada. Kasih-Mu melawat mereka. Tuhan kami juga berdoa, jika ada di antara anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Yang susah terhibur, yang lemah dikuatkan. Yang oh Tuhan dalam kesulitan, beban berat Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk oh saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Tuhan memberikan penghiburan. Oh Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, sukacita dan ketenangan agar Tuhan senantiasa mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan-Mu yang ajaib bagi semua anak-anak Tuhan. Kuasa-Mu menjangkau dimanapun berada. Karena kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk melawat mereka. Tuhan, tolong mereka yang sedang dalam persoalan rumah tangga dan keluarga. Oh Tuhan, di antara orang tua dan anak-anak. Tuhan, supaya mereka semuanya bersatu. Oh Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah orang tua dan anak-anak bisa saling kerjasama yang baik, memiliki pengertian dan suka berbagi, memperhatikannya. Nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua ini kepadamu. Tuhan, berkat kemurahan-Mu, ibadah malam hari ini akan dilanjutkan oleh hamba-Mu Cik Lingling sampai pada selesainya. Biarlah kuasa-Mu terus melingkupi dan menyertainya, memberkatinya. Tuhan, izinkan kami untuk menadahkan tangan kami. Tuhan, izinkan Tuhan kami menerima berkat kasih karunia Bapa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih sayang Tuhan Yesus Kristus,
dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, melimpahi berkat-berkat ilahi surgawi, yaitu damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, kenikmatan dan kepuasan. Haleluya, haleluya, kemenangan yang Tuhan janjikan, bahkan keselamatan dan masa depan yang penuh pengharapan, penuh dengan damai sejahtera, diturunkan oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang dan sampai Maranatha. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Febon ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Oke, terima kasih Ciling, Tuhan berkati. Sama-sama Ibu Gembala. Selamat melanjutkan pelayanan Immanuel. Oke. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan kalau ada. Ada yang dipercayakan Tuhan penglihatan? Ya, silakan Ibu Gembala Grace Mempal. Di tengah Zoom ini saya diperlihatkan ada api yang menyayat setiap kepala, tapi masih ada juga yang belum kena dengan sayatan api. Tuhan beritahu, biarlah semua kita bersahati dan meraih urapan Roh Kudus. Api berbicara Roh Kudus yang mengurapi, sehingga kita tidak kedinginan, tapi ada kehangatan rohani. Bukan terbakar, tetapi rohani yang hangat itu tidak suam-suam kuku. Dan dengan hangat ini terjadi karena ada api Kristus yang menyayat dan berkobar di atas kepala kita. Melalui api ini juga maka akan terjadi banyak hikmat, pengetahuan, membedakan roh, dan kita tahu benar Roh Kudus adalah roh yang kudus, yang menyucikan, yang membuat kita tidak hidup di dalam dosa. Ada tetesan-tetesan darah dari salib, dan darah ini begitu segar. Dan saya melihat sesosok yang begitu berkucuran darah, tetapi hembusan nafasnya berkata, "Sabarlah kamu yang setia, yang melakukan firman-Ku dengan penuh tanggung jawab." Dan itulah kerinduan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita rela menderita demi keselamatan yang Tuhan janjikan. Tuhan beritahu bahwa ada benih-benih yang sedang Tuhan taburkan, dan kita akan menabur juga benih, sehingga Tuhan katakan benih yang ditabur untuk kemuliaan nama Tuhan adalah firman Tuhan, dan hati kita akan berubah menjadi seperti tanah yang subur dan akan menghasilkan, sehingga tanpa juga dihotbain kita akan melakukan kebenaran Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Apa-apa yang kita sudah salurkan di pelayanan-pelayanan orang-orang yang membutuhkan, baik di pelayanan Tuhan berikan pada masing-masing, maupun untuk Grace Ministry Zoom, Tuhan katakan itu tidak sia-sia. Karena semua dari Tuhan, karena Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Semua jeri lelah dan taburan-taburan orang-orang yang punya hati untuk memberkati satu dengan yang lain akan diperhitungkan Tuhan. Dan lakukan semuanya bukan untuk manusia, tapi lakukan untuk Tuhan. Dan semua yang kita lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia. Memang untuk manusia, tetapi haruslah untuk Tuhan. Nah, dengan demikian saya diperlihatkan, kita disuruh angkat tangan. Dan setelah kita angkat tangan, Tuhan bilang, kepasrahanmu kepada Tuhan Allahmu tidaklah sia-sia, tapi semua doa-doamu akan berguna
dan akan menghasilkan, karena aku adalah sumber jawaban. Itu yang Tuhan beritahukan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Mampau atas pesan Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus menyertai Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Ong Ling Ling yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, Tuhan memberkati. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan sama Ibu Gembala Grace Mampau, arti dari pesan-pesan Tuhan itu, biar kita semakin melekat sama Tuhan, kita semakin melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan Tuhan mengembalikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, berkali lipat ganda dengan caranya. Mungkin ada di antara lagi Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan kalau ada. Ada? Ya, silakan. Siapa? Terima kasih Ibu Pendeta Liling. Firman Tuhan yang sangat jelas dan mengingatkan kita harus setia dan taat pada Tuhan. Jangan melenceng sana sini. Terima kasih Pendeta Lingling yang firmannya luar biasa untuk mengingatkan kita untuk tetap setia, dan Tuhan tidak akan lupa pada kita yang orang yang setia. Terima kasih sekali, firman sangat memberkati saya dan semuanya. Terima kasih, dan kami mau setia dan taat pada Tuhan yang Maha Kuasa, yang dahsyat, Allah kita yang kasih karunia setinggi langit pada di Mazmur 103 ayat 11. Kasih karunia Tuhan setinggi langit pada orang yang percaya, orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Pendeta Lingling yang firman malam hari ini yang sangat luar biasa memberkati kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Tan Chokyo, Dr. Tan Chokyo, atas apa yang sudah disampaikan. Puji Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih, sama-sama. Sama-sama Ibu Gembala. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan lagi Tuhan penglihatan nubuatan ada? Silakan. Shalom, kalau ada. ya. Ya, suara siapa nih? Ya. Ya, Silakan. saya mau bersaksi ya sedikit. Ini tentang celingling firman itu, kita harus percaya sama Tuhan dan juga kita harus banyak berdoa, betul ya. Kalau saya udah 1 minggu sakit, saya di pinggul ya, sebelah kanan, sakitnya luar biasa. Nah itu saya terus berdoa dan memuji Tuhan. Saya ingat firman dari Celingling juga itu membawa firman yang berdoa dan memuji Tuhan itu yang berkat dari saya ya. Saya luar biasa ya, disembuhkan, tangan Tuhan yang menggerakkan. Walaupun saya belum ke dokter, saya nggak berani ke tulang, takutnya nanti dibilang operasi. Jadi saya khawatir. Hanya saya ini mengandalkan Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Tuhan, saya khawatir kalau ke dokter. Tolong tangan Tuhan yang menjamah, urapi. Tiap malam saya berdoa dan memuji Tuhan. Pinggul saya sebelah kanan yang di bawah itu saya pegang, ya. Saya pegang, sewakit luar biasa buat duduk, buat jalan. Waduh, ini katanya asisten saya bilang, itu takutnya ginjal. Ginjal enggak mungkin ke tulang ini, saya bilang gitu. Enggak mungkin. Bawa ke dokter, enggak, saya enggak berani. Takutnya nanti dioperasi. Saya mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti menyembuhkan saya. Walaupun sewakit itu luar biasa, saya tetap kerja ya. Nah, ternyata demi sedikit ini Tuhan yang menolong saya, disembuhkan.
Nah, ternyata ini pasti saya bilang Tuhan, pasti tangan Tuhan yang menyembuhkan luar biasa, pasti hilang. Walaupun tinggal sedikit demi sedikit, pasti Tuhan yang menjamah. Seperti yang Tuhan yang memberi tangan dipijat urat itu. Pinggul saya rasanya kalau malam itu sakit, tapi sekarang hari ini tidak merasa sakit, hanya tinggal sedikit. Saya bilang, Tuhan, jangan kasih sedikit. Lebih lebih sembuh, Tuhan. Saya percaya, iman saya dikuatkan. Saya serahkan pada Tuhan. Walaupun saya nggak ke dokter, nggak minum obat, saya takut. Itu Tuhan yang menjamah. Saya terus memuji dan menyembah untuk berdoa untuk kepada Tuhan. Itu saya ingat kepada Celingling ya. Dan juga saya sama suami harus harus apa ya, mengalah dan tabah ya. Memang saya ternyata walaupun suami saya ngomel, saya diem aja. Ternyata dia lebih sayang sama saya. Saya sampai bukan heran ya. Nyata itu Tuhan yang doanya nubuatan dari Celingling itu saya ingat itu. Terus Tuhan menjamah untuk Celingling doakan saya itu memang nyata itu. Ternyata suami saya ngomelnya berkurang dan lagi dia lebih sayang kepada saya. Saya diam aja nggak ngomel. Disuruh mengalah. Itu yang saya berkat dari Tuhan itu. Dari doa berkat dari Tuhan. Celingling dari pesan dari Tuhan Yesus itu saya ingat. Itu terima kasih doa saya dan terima kasih firman dari Celingling. Tuhan memberkati Celingling juga panjang umur dan sehat selalu, dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan. Amin, 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 amin. Amin, puji Tuhan. Kesaksiannya Tat Koping ya luar biasa, yakin dan percaya diimani. Pasti Tuhan sembuhkan tuntas ya. Jadi Amin. sembuh total, tidak sakit lagi. Ya, Hmm. percaya terus melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka tadi katanya suami tambah sayang ya. Mengalah bukan karena kita kalah, tapi mengalah untuk meraih kemenangan. Ya puji Tuhan kalau suaminya tambah sayang ya kan. Terus berdoa, terus melekat sama Tuhan ya. Amin. Tuhan berkati, Tuhan menyertai dan memberkati Tan Pobing dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Amin, Tuhan memberkati. berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu lagi yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada? Saudara, kita kalau mau melekat sama Tuhan, terus melekat sama Tuhan. Kita sakit, Tuhan tahu. Kita jatuh, Tuhan tahu. Dan ketika kita yakin dan percaya, Tuhan sembuhkan dengan caranya yang ajaib, itu pasti. Kenapa? Karena saya sudah mengalami. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya pertama kali saya ke Israel, ya, saya itu enggak tahu turun dari bis kan mau makan. Turun dari bis mau menuju rumah makan itu saya enggak tahu kalau di trotoar itu ada jalan badukan undakan itu ya. Saya jatuh. Nah, ketika saya jatuh, saya tahu itu terkilir. Terkilir sakit. Semua pada yang di tor itu semua pada guide-guide-nya pada khawatir. Waduh, AI nanti gimana? Ke dokter aja ya, ke dokter. Saya tuh enggak mau. Ke rumah sakit ya, saya enggak. Karena saya mikir ke rumah sakit pasti mahal. Apalagi di Israel, ya kan? Ditawari bolak-balik, enggak usah, enggak apa-apa. Dan sepanjang jalan itu, bukannya tambah baik, tambah sakit. Tambah bengkak. Karena terkilir toh, kesleo. Nah, waktu kita melihat ke tempat di mana salib Yesus ya, di Golgota itu disatakan ada tempat terbaring, katanya sebelum dikubur itu mayat Yesus ditaruh di sana. Banyak orang kasih minyak urapan di situ. Saya cuma dengan iman saya ambil minyaknya, saya gosokkan di kaki saya yang terkilir. Ya cuma dalam nama Yesus sembuh. Terus gitu. Sampai malam tambah bengkak. Dan semua bilang, waduh besok AI tidak bisa jalan. Saya juga dalam hati, mungkin besok saya nggak bisa jalan karena kakinya bengkak. Ditawari lagi ke rumah sakit, saya bilang nggak usah. Nggak usah karena takut apa? Takut mahal. Rumah di Israel bayarnya pasti dolar, ya kan? Bukan rupiah. Jadi saya nggak mau. Dan ketika saya
tiba di kamar itu, ya, saya kan tidur toh, istirahat tidur. Wah, waktu istirahat tidur itu, saya cuma cek gosok minyak, saya cuma berkata, Tuhan, Engkau yang menyembuhkan. Ya, kalau enggak besok enggak bisa jalan. Nah, ketika saya tidur, saya ingat tengah malam itu saya pernah bersaksi kan. Tengah malam itu sekitar jam 12 atau jam 1. Saya terbangun. Kenapa? Saya terbangun karena kaki saya itu sakit. Ada yang muter kaki saya. Jadi diongkek, diputer karena saya jelas mendengar suara krek 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 gitu. Sakitnya bukan main. Saya bangun. Saya bangun, saya pikir kok tidak ada siapa-siapa ya. Tapi kok kakiku sakit ya. Ambek setengah takut ini. Ya, wis tak tidur lagi ya. Daripada sakit kan, kalau dibuat tidur kan enggak sakit. Tak buat tidur lagi. Paginya jam 3:30 saya bangun lagi. Kenapa? Karena saya dengar lagi suara kaki saya diputar krek 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 gitu. Saya bangun lagi sakit soalnya. Saya pikir kenapa ya kok sakit ya? Tapi berhubung mau kencing toh, akhirnya saya coba jalan ke kamar mandi. Tadinya nggak berani karena sakit. Nah, akhirnya saya jalan ke kamar mandi. Ketika saya bisa jalan, saya cuma mikir, kok nggak sakit kakiku ya? Kok aku bisa ke kamar mandi? Setelah itu tidur lagi. Paginya, saya bangun pagi. Itu sembuh total. Dan saya bisa ikut tur lagi. Orang-orang heran. Orang-orang heran, kok bisa ya? Kemarin bengkak segitu, tapi ini kok bisa jalan lagi? Saya cerita. Tadi malam itu, saya merasa ada yang putar kaki saya. Sakit memang. Tapi 2 kali, tapi ini sembuh. Dan itu ada pastor dari Katolik berkata, itu Yesus yang menjamah kamu, yang menyembuhkan kamu. Betul. Dan memang itu mujizat terjadi, saya sembuh. Saya bisa jalan terus selama 14 hari. Itu hari pertama saya jatuh. Ya. Jadi kalau kita punya iman sungguh-sungguh dan kita berdoa, kita melekat sama Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan bisa menyembuhkan dengan caranya yang ajaib. Ya. Dan saya merasakan benar-benar itu Yesus hadir. Karena dia yang muter kakinya itu sakit memang, tapi sembuh. Ya, mari Bapak Ibu, sakit apapun kalau engkau datang sama Tuhan, Tuhan bisa menyembuhkan dengan caranya yang ajaib. Ya, ada lagi yang mau bersaksi atau menyampaikan pesan Tuhan? Ya, kalau nggak ada, kita kembali memuji menyembah. Jangan ada yang berdiam diri. Nyanyi aja muji nyembah. Ketika engkau memuji menyembah, ada lawatan zaman Tuhan. Dan ketika lawatan zaman Tuhan itu ada dalam dirimu, apapun masalahmu, Tuhan bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Apapun penyakitmu, Tuhan bisa menjamah dan menyembuhkan juga dengan caranya yang ajaib.